Bangsa yang berangkat dari Indonesia ke Mekah, Madinah, menuntut ilmu di sana, pulang ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, ingin mengajak orang keluar terbebas dari ajaran takayul, bid'ah dan khurafat, terkhusus ajaran-ajaran sedemikian tadi. Itu yang kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita enjoy saja membahasnya. Ketika ada narasi seperti ini, bahwa perlu kita mempertimbangkan keilmuan seseorang, dan kemudian perlu kita berhati-hati meragukan keilmuan seseorang, apalagi seseorang itu lulusan dari Mekah dan Madinah. Bangsa yang berangkat dari Indonesia ke Mekah, Madinah, menuntut ilmu di sana, pulang ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, ingin mengajak orang keluar terbebas dari ajaran takayul, bid'ah dan khurafat, terkhusus ajaran-ajaran sedemikian tadi. Itu yang kita lihat. Apalagi dari narasi ini perlu saya sampaikan bahwa tidak menutup kemuliaan dari tempat yang dimuliakan Allah adalah Madinah dan kemudian Mekah. Tapi kalau ketika berbicara tentang keilmuan, maka ilmu itu bukan bihasabil makan, bukan tergantung tempat di mana ia memahami dan menggali ilmu. Pada saat membasuh kepalanya, dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu. Itu adalah wajah dan tangan sampai siku, sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang tidak seperti itu. Karena apa? Karena al ilmu itu ya bil jiddi, bahwa ilmu itu dengan sungguh-sungguh, bukan dalam secara kuantitas ya, tapi harus kualitas yang berdasarkan kesungguhan dalam mencari ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu saya tegaskan kembali, ketika berbicara tentang Madinah dan Mekah, kalau menjadi tolak ukur, nanti apa yang disampaikan seseorang yang memang orang itu lulusan dari Mekah dan Madinah. Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk, ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak. Akan tetapi ada satu fatwa, ada satu narasi yang bertentangan dengan kajian-kajian agama. Lantas bagaimana? masyarakat kita banyak yang memakai dan seolah-olah menjadi sunnah, dikarenakan dia kemana-mana harus pakai surban. Imamah atau surban itu tidak masuk dalam syariat kita, bukan masuk dalam sunnah Nabi. Nah, kalau di kepala ada sunnahnya, Nabi SAW menggunakan surban di kepalanya. Di zaman Nabi SAW, surban ini dipakai oleh orang Islam dan orang kafir, tidak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi SAW memakainya, maka insya Allah berpahala. Seperti itu. Memang betul Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam ya tidak lepas dari kota Mekah dan Madinah. Akan tetapi dalam memahami apa yang disampaikan beliau baginda Nabi Muhammad, apakah memang terkhusus kepada orang yang menggali ilmu di Mekah dan Madinah? Tidak seperti itu. Karena dari sekian ulama, tidak hanya dari Mekah dan Madinah saja, dan apalagi ketika yang digaung-gaungkan lulusan S1, S2, S3 dari Mekah dan Madinah, kita lihat dulu statementnya bagaimana, apakah pas dengan Al-Quran dan hadis, apakah pas dengan pemahaman Al-Quran dan hadis, atau memang sudah terkena doktrin dari ulama-ulama yang seringkali diutarakan oleh kelompok Salafi Wahabi.
terakhir dari kerajaan Saudi, ulama-ulama di sana itu semua yang memang hidupnya di air halal, termasuk buaya. Bukan. Lantas siapa yang sering kali diungkapkan? Ya Al-Utsaimin, dan kemudian Sholeh bin Bas, kemudian siapa lagi ya, Fauzan ya, dan kemudian saudara-saudaranya. Jadi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu, tidak ada gunanya ketika statementnya sudah melanggar kajian-kajian kitab. Ketika kajiannya sudah melanggar apa yang menjadi pemahaman secara tekstual Al-Quran dan kemudian hadis. Tidak hanya sekedar teks saja, akan tapi secara mantuk atau secara mafhum juga perlu dipahami, karena dalam mekanisme untuk memahami Al-Quran itu ya tidak sependek akal yang digunakan oleh kalangan Salafi Wahabi. Instagram dan lain-lain juga banyak yang namanya terdiri dari dua kata. Ini kebodohan yang keterlaluan ini ya. Jahil murakkab. Misalnya, Yazid Jawas, Khalid Basalamah, Firanda Andirja. Sehingga ketika menggunakan akal apalagi modal terjemahan, maka banyak pemahaman-pemahaman yang rancau. Saya berikan bukti. Ketika mereka tidak setuju dengan persoalan akidah Asy'ariyah tentang sifat 20, hal itu tidak ada ajaran dari salaf atau tidak ada manhaj dari salaf. Kemudian ditabrakkan dengan apa yang menjadi pola pikir salafi terkait dengan teori tritauhid. Anda bagi tauhid menjadi 3. Nabi tidak pernah bagi tauhid menjadi 3. Kita bilang tidak usah dibagi juga, tidak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk apa? Metode. Sama Nabi SAW. Rububiyah, uluhiyah, dan seterusnya. Itu ada dalilnya atau tidak? Itu memang tidak ada dalilnya, dan itu bukan saya yang mengungkapkan, tapi dari Ustadz Salafi Wahabi sendiri yang mengatakan itu tidak ada dalilnya karena untuk mempermudah. Kemudian yang kedua, tritauhid itu tuh lagian bukan dalam ranah ibadah. Woi, coba Anda cek dalam kitab yang dikarang Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika membahas tentang al-aslu fil ibadah. Beliau Al-Jauzi memberikan penjelasan secara detail dan kemudian dikoneksikan dengan pemahaman Al-Quran bahwa ibadah itu ada dua, fihi wajhani, ada dua hal ketika menjelaskan makna ibadah. Ada dua. Yang pertama, apa sih ibadah itu? Yang pertama adalah persoalan at-tauhid. Itu dalam masuk konteks ibadah. Anda cek sendiri. Kemudian persoalan yang kedua atau opsi yang kedua terkait dengan ibadah itu adalah fitoah dalam persoalan ketaatan. Jadi yang nama tauhid itu ya masuk dalam ranah ibadah. Sehingga ketika Anda tidak menerima untuk dikatakan hal yang bid'ah, tidak ada ajaran salaf, maka otak Anda ya perlu diperas. Jadi seperti itu. Jadi ada dua hal ini, Mekah Madinah, dan kemudian kita kontekstualkan dari apa yang menjadi pelanggaran Salafi Wahabi ketika seringkali menuduh aswaja itu atau akidah Asy'ariyah itu penuh dengan bid'ah. Persoalan tritauhid. Tritauhid itu bukan ibadah aja, cek. Ibadah itu mencakup tauhid dan kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat pas sekali ketika Anda mengkanter sifat 20 merupakan sebuah rancangan dari akidah Asy'ariyah dianggap bid'ah, dan lebih bid'ah lagi ketika ulama Salafi Wahabi membagi tauhid dengan 3 macam tauhid uluhiyah, rububiyah, dan seterusnya. Itu malah lebih bid'ah
Karena tauhid itu masih dalam konteks ibadah. Ya karena Anda itu tidak mau dinyatakan sesuatu yang dianggap bid'ah, karena bid'ah itu dalam posisi ibadah. Tri tauhid itu ibadah, Bang, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.